Flying Squad and KTM Lovers, balik lagi sama gue Herman EWG di channel YouTube kita apa? Monkey Walker TV. Gokil ya, nggak kerasa udah 3 bulan lebih kita lama banget nggak bikin konten YouTube. Kita nggak sharing-sharing tentang edukasi atau experience gue atau modifikasi tentang ya KTM pastinya ataupun CF Moto di YouTube kita. Tapi sekarang I'm back and we are back to YouTube channel kita di Monkey Walker TV. Oke guys, sekarang kita pengen ngebahas modifikasi. Jadi seperti biasa, YouTube pasti selalu modifikasi atau edukasi atau sharing experience. Tapi hari ini, minggu ini kita atau bulan ini, YouTube kali ini kita mau bicara tentang si modifikasi. Yang pasti modifikasi apa ke? Modifikasi si KTM Duke Gen 3. Oke, di samping gue ini ada 2 Duke Gen 3. Oke, lo bisa lihat ada 2 Duke Gen 3. Satu 390, satu 250. Kalau bicara segi spek atau mungkin datasheet, lo bisa lihatlah di mana-mana. Udah banyak yang review. Kita juga pernah ada di video-video sebelumnya tentang spek motor si Gen 3 antara si 390 ataupun 250. Tapi yang saat ini spesial gue pengen bahas adalah modifikasi. Oke, modifikasi baik lagi adalah menjadi kebutuhan dan keperluan teman-teman, ya kan? Buat lo guys, modifikasi itu adalah buat kalau menurut gue itu kebutuhan dan keinginan teman-teman mau seperti apa. Nah, di sini kita lakukan hal tipis-tipis aja, ya kan? Tapi semuanya PNP dan peruntukan memang buat Gen 3. Pertama, lo bakalan lihat nanti kita pasangin di sini ada Aero Indirace Hexhaus dan ada yang aluminium, ada yang titanium. Yang aluminium itu gue pasang di 250, yang titanium gue pasang di 390. Dan kalian juga sekalian dengerin suaranya seperti apa. Gokil ya suaranya ya. Oke, habis itu dari segi crash safety atau safety lah, crash protection itu kita bikin 2 tipe sekarang. Satu ada yang frame slider, satu yang crash bar. Oke, frame slider itu gue pasangin di 390 dan crash bar gue pasangin di 390, frame slider gue pasangin di 250 Gen 3-nya. Frame slider kita sebetulnya ada 2 tipe. Satu ada RNG, satu ada FXR. Dan kalau untuk crash bar, kita kerjasama dengan M15. Kita kolaborasi dengan M15 untuk crash barnya. Dan bentuk crash barnya gokil banget. Itu pun menyerupai kayak power part. Oke, ada satu lagi sebetulnya. Masih di segi protection, yaitu ada namanya crash bangkit. Crash bangkit itu nanti bakal ada fotonya juga. Itu dia kayak frame slider, tapi fungsinya juga sebagai winglet. Bentuknya keren, dan itu dari power part. Habis itu ada fork slider. Fork slider kita dari RNG, ya kan? Dan FXR. Terus habis itu ada lagi spool pedok. Spool pedok. Habis itu kita pasangin single seat belakangnya biar motor ini kan bentuknya udah keren. Biar makin keren lagi. Jadi kita pasangin single seat. Menurut gue motor ini keren. Tapi kalau kalian masih keboncengan, gue rasa ya mesti lepas pasang ya. Karena si itu tuh mesti kita lepas dan kita pasang. Jadi sesuai kebutuhan. Habis itu juga kita ada chain guide dan sport guide, ya kan. Jadi untuk pelindung rantai dan pelindung disc brake. Pelindung rantai dan pelindung disc brake. Itu kita juga ada. Kita collab sama M15. Terus windshield kita ada. Jadi bisa dibilang sebetulnya kalau kalian teman-teman pengen tahu atau kalian pemilik 390 atau pemilik Duke 250 390 Gen 3, kita udah lengkap banget. Kita udah lengkap, kita udah banyak pilihannya. Kalian mau modifikasi seperti apa? Knalpot dari yang brand-brand tadi, kita ada Aero. Aero itu dia merubah aslinya yang tadi ya underbelly jadi side muffler. Tapi kita punya juga Acra. Acra yang power part, dia tetap underbelly. Untuk produk lokal kita juga punya, yaitu dari Norifumi, itu side muffler. Jadi banyak pilihan kalau kalian pengen mengupgrade atau memodifikasi si Gen 3 kalian.
Kalau dari segi exhaust, pilihannya tadi ada banyak. Dari segi protection, crash bar ataupun frame fader juga pilihannya ada banyak juga. Ada 3 pilihan. Setelah itu untuk fork slider pun sama, ada pilihan, ada RNG, ada FXR, windshield, kita ada FXR. Habis itu ini Pro Guard, kita ada power part. Setelah itu untuk tank pad, single seat, kita semua ada power part. Jadi bisa dibilang ini udah banyak. Dan buat kalian di sana pengguna Gen 3, kalian no worries untuk modifikasi. Kenapa? Karena kita udah lengkap, ya kan? Dan yang pasti akan masuk lagi disc brake seperti biasa. Kita kan Motomaster pegangnya. Disc brake Motomaster kita lagi incoming. Ada disc brake Motomaster yang wave dan floating, ya kan? Untuk depan dan belakang. Jadi sudah gue bilang guys, kalian atau mungkin buat teman-teman yang belum gunain Gen 3. Guys, Gen 3 itu gokil. Gen 3 itu jauh lebih enak, powernya lebih enak, teknologinya improve banget. Terus looks-nya kalau gue bilang gila. Kalian bakal lihat detailnya seperti apa. Dan buruan deh kalian ganti. Dan kalian bisa dapetin loh. Kalau lo pengen beli motornya, lo bisa dapetin motornya di Monkey World Garage. Kita ada stoknya untuk 250 Gen 3. Itu sih. Ini singkat aja, karena udah lama juga kita nggak bikin YouTube. Kita mau say hello. Halo sekali lagi teman-teman, ya kan? Pada pencinta YouTube, yang pasti kita udah mulai baik lagi. Dan seperti biasa, like, subscribe, bunyiin lonceng lo, share video-video ini. Ya mudah-mudahan manfaat buat teman-teman. Jadi kita juga terus semangat untuk sharing tentang KTM Husqvarna ataupun CF Moto, ya kan? Dan yang pasti follow Instagram kita di Monkey World Garage _official. Dan juga kita sekarang udah punya lini second bike. Jadi kita ada motor-motor bekas yang kita jual dan motor baru juga. Itu dia ada di Monkey World Garage second bike _official. Iya, benar ya? Oh ya, sorry, Monkey World Garage _second bike 2ND bike, ya kan? Dan yang pasti lo bisa datang langsung ke Monkey World Garage, tempat kita, workshop kita, garage kita itu di Jalan Cempaka 5 nomor 14 Bintaro Section 1 Jakarta Selatan. Kalian bisa lihat, kalian bisa ngobrol-ngobrol seru sama gua, sama tim kita tentang kebutuhan KTM kalian. Oke guys, itu aja singkat dari gua untuk video hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.